Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita. Kemungkinan ini adalah kelas terakhir untuk semester ini ya. Jadi dengan selesainya kelas malam hari ini, maka bab ketiga dari kitab Abhidhamma Sangga sudah semua kita pelajari. Di minggu lalu kita sudah memulai subbab yang berikutnya, yang terakhir, yang keenam ya, dari bab yang ketiga, yaitu apa? Waduk Sanggaha atau ikhtisar tentang landasan. Jadi ini terminologi yang sangat penting sekali, yang saya harap Anda benar-benar pahami ya. Kemudian juga Anda tidak hanya memahami dalam artian definisinya atau 6 landasan itu apa saja, tetapi juga Anda harus memahami kesadaran-kesadaran mana saja yang muncul di masing-masing landasan ya. Saya akan mencoba untuk mengulang apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kita mengenal ada 6 landasan, yaitu landasan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan hati. Landasan hati atau hadaya watu ya. Landasan adalah pendukung fisik atau penopang fisik. Artinya fisik itu ya materi ya, adalah materi, fenomena materi, rupa ya, bukan nama tapi rupa yang mendukung kemunculan kesadaran. Jadi pemahamannya adalah untuk semua makhluk yang terdiri dari 5 agregat atau pancakanda, yang terdiri dari nama dan rupa, batin dan jasmani, maka kesadaran mereka seperti kita saat ini, kesadaran kita itu untuk bisa muncul, kesadaran kita membutuhkan satu penopang fisik yang disebut landasan ya. Kualitas dari penopang fisik juga sedikit banyak menentukan kualitas dari kesadaran yang muncul melalui landasan tersebut. Minggu lalu sudah saya sampaikan kan, kalau landasan mata kita sedikit bermasalah, maka kesadaran mata juga tidak akan bisa menangkap objek dengan jelas, dengan sempurna ya. Kalau landasan telinga kita juga tidak normal, maka kita juga kesadaran telinga tidak bisa menangkap objeknya dengan sempurna ya. Nah, kita adalah salah satu makhluk yang mempunyai 5 agregat, yang terdiri dari 5 agregat ya, 5 kanda. Demikian pula dengan makhluk yang ada di 4 alam yang bawah, kemudian makhluk yang ada di mana lagi? Alam dewa ya, dan juga makhluk yang hidup sebagai Brahma, rupa Brahma atau Brahma yang mempunyai materi halus ya. Mereka semua mempunyai tubuh jasmani, mereka semua mempunyai fenomena materi. Kita belum mempelajari fenomena materi. Nanti di bab ke-6 kita akan belajar tentang materi ya, tentang rupa gitu. Nah, meskipun manusia adalah makhluk yang terdiri dari 5 kanda atau 5 agregat, tetapi tidak selalu makhluk atau manusia itu mempunyai 6 landasan secara lengkap ya. Buat mereka yang landasan matanya tidak ada, tidak berfungsi, maka kesadaran mata mereka tidak bisa muncul. Inilah mengapa akhirnya mereka tidak bisa melihat objek
mata. Tidak ada roh yang bisa membuat dia melihat objek melalui matanya, ya. Karena melihat objek mata, objek bentuk, mendengar suara itu hanyalah fenomena alamiah pada saat objek panca indera berbenturan dengan landasannya. Ya, jadi ini fenomena alam saja. Anda saat ini melihat ke arah saya karena saya sebagai objek secara non fisik membentur landasan mata Anda, sehingga Anda bisa melihat ke arah saya. Tetapi kursi di belakang Anda itu adalah objek bentuk juga, objek warna juga buat saya. Tetapi Anda tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena tidak berbenturan dengan landasan mata Anda. Ya, jadi Anda mulai memahaminya bahwa kehidupan ini hanyalah fenomena alamiah, tidak ada tuan yang mengendalikan yang disebut roh, aku, diri, jiwa atau apa. Ini hanya fenomena alam saja. Maksud saya fenomena alamiah itu fenomena karena terjadi benturan antara objek dan landasan, maka kesadaran yang bersangkutan muncul. Gitu saja. Ya. Nah, jadi meskipun kita adalah makhluk yang mempunyai 5 agregat atau 5 kanda, tetapi bukan berarti bahwa semua manusia mempunyai 6 landasan. Ya, buat manusia yang buta, mereka tidak mempunyai landasan mata. Ya, manusia yang tuli, mereka tidak mempunyai landasan telinga. Ya, nah, jadi poinnya adalah secara umum di makhluk yang memiliki 5 agregat pancakanda, maka 6 landasan bisa ditemukan. Tetapi di makhluk yang hidup di alam rupa Brahma, Brahma materi halus, ada berapa landasan yang bisa ditemukan? Mama? Hah? 3 atau 2? 3 apa saja? Mata, telinga, hati. Bagus. Mudah untuk menghafalkannya mudah. Yang tidak ada adalah 3 landasan dimulai dengan landasan hidung. Gitu kan? Berarti hidung, lidah, tubuh. Rupa Brahma tidak mempunyai landasan hidung. Berarti dia pun tidak punya hidung. Hah? Wajahnya rata. Enggak, ya. Hidungnya tetap ada, tetapi landasannya tidak ada, sehingga kesadaran hidung tidak bisa muncul di makhluk yang disebut rupa Brahma. Landasan lidah juga tidak bisa muncul. Kesadaran lidah tidak bisa muncul. Berarti dia tidak bisa mengecap, menikmati sari makanan. Kemudian landasan tubuh tidak ada, berarti kesadaran tubuh juga tidak bisa muncul, ya. Kalau di alam arupa Brahma ada berapa landasan? Tidak ada landasan sama sekali, ya. Karena landasan kenapa? Alasannya apa? Kenapa di arupa Brahma tidak mempunyai landasan apapun? Karena landasan adalah fenomena rupa, fenomena material. Sedangkan arupa Brahma adalah makhluk yang sama sekali tidak mempunyai tubuh jasmani, tidak mempunyai rupa. Ya, jadi mereka hanyalah makhluk yang terdiri dari 4 kanda, yaitu nama kanda atau kanda atau agregat batin. Ya, Wedana kanda, Sanya kanda, Sangkara kanda, dan Winyana kanda. Tidak punya rupa kanda. Jadi arupa Brahma adalah makhluk yang memiliki 4 kanda, tidak mempunyai rupa kanda. Dengan demikian tidak ada agregat yang bisa ditemukan di sana, ya. Nah, di minggu lalu juga saya sudah mengelompokkan 89 kesadaran ke dalam elemen kesadaran. Ada berapa elemen kesadaran? Mama? 7. Apa saja? Caku, winyana, datu, elemen kesadaran mata, elemen kesadaran telinga, elemen kesadaran hidung, elemen kesadaran lidah, elemen kesadaran tubuh. Yang keenam apa? Mano, datu, elemen batin. Yang ketujuh, mano, winyana, datu, elemen kesadaran batin. Nah, dari 89
Anda harus mampu mengelompokkan dan memecah-mecah kesadaran ke dalam 7 elemen tadi ya. Elemen mata, elemen kesadaran mata berarti terdiri dari berapa kesadaran? Dua kesadaran mata. Demikian pula dengan kesadaran telinga, hidung, lidah dan tubuh itu adalah termasuk atau istilahnya diistilahkan sebagai elemen kesadaran telinga dan seterusnya. Mano dhatu terdiri dari berapa kesadaran? 3 kesadaran yaitu panca dwara wajana cita dan sampatijana cita. Kemudian yang ke-7 adalah mano winyana dhatu, elemen kesadaran batin. Itu terdiri dari berapa kesadaran? Supaya Anda mudah mengingatnya begini. Tadi sudah sepasang kesadaran panca indera sudah kan? 10 kan? Ditambah mano dhatu 13 kan, berarti 89 dikurangi 13 berapa? 76, tetapi 76 di tabel itu masih salah. Saya sudah tadi pagi minta tolong Pak Pranoto untuk memperbaiki. 76 kesadaran masih harus dibagi 2 lagi, yaitu 4 arupa wipaka itu tanpa landasan ya, tanpa landasan. Dia bisa muncul tanpa landasan karena munculnya hanya di makhluk Brahma saja, arupa Brahma. Kemudian yang 72 sisanya itu bergantung kepada landasan hati. Kalau tadi caku winyana dhatu, elemen kesadaran mata munculnya bergantung kepada landasan mata dan seterusnya. Mano dhatu munculnya bergantung pada landasan apa? Hati. Ya, 4 kesadaran arupa wipaka munculnya bergantung pada landasan apa? Tidak bergantung sama sekali. 72 sisanya bergantung pada landasan hati ya. Nah, itu intisari dari kelas yang minggu lalu. Kita lanjutkan pelajaran kita malam hari ini. Mari dibaca yang kuning. Tetapi sisanya yang disebut dengan elemen kesadaran batin, yaitu yang menginvestigasi mahawipaka, 2 antipati, jalan pertama, senyuman, dan lingkup materi halus hanya berlangsung dengan bersandar pada hati. Artinya jenis-jenis kesadaran itu yang disebutkan di layar itu dia selalu muncul dengan bergantung atau bersandar pada landasan hati atau hadaya watu, selalu, tidak bisa tidak, gitu ya. Ya, kalau Anda menghafal semua itu bisa kesulitan ya, karena banyak nanti yang harus Anda hafalkan, tetapi saya berikan kuncinya supaya Anda mudah untuk menghafal. Yang penting memahaminya. Kalau Anda menghafal kadang miss, tapi begitu Anda paham maka Anda akan lebih mudah untuk mengingat-ingatnya gitu. Jadi kuncinya begini, semua kesadaran yang disebutkan di atas tadi di layar itu adalah kesadaran yang tidak bisa muncul di arupa Brahma. Nanti saya akan jelaskan. Ya, ini kunci pertama. Jadi semua kesadaran yang selalu bergantung pada landasan hati, yang harus bergantung pada landasan hati, kan ada kan di tabel yang kita bagikan ada berapa kesadaran yang selalu bergantung pada landasan hati. Coba dilihat. 30, boleh nggak saya jawab sendiri biar agak cepat? Boleh ya? Oke, 33 benar. Kelamaan sih. Udah ketemu 33-nya? Nah, itu boleh Anda catat, 33 kesadaran tersebut tidak bisa muncul di makhluk arupa Brahma. Makanya dia harus selalu bergantung pada landasan hati kan? Ya. Nah, sekarang mari kita lihat di layar yang sudah Anda baca tadi, yaitu yang menginvestigasi. Yang menginvestigasi itu mempunyai berapa fungsi? Santirana cita mempunyai berapa fungsi? 5, apa saja? Ya harus diurai nanti. Santirananya kan ada 3, yang somanasa atau yang UPK kan? Ya bisa 5. Yang bisa, kalau yang
yang UPK Santirana kan bisa berfungsi sebagai Patik Sandi kan, ya. Kalau yang Somanasa Santirana kan tidak bisa berfungsi sebagai Patik Sandi, Bawangga dan Cita, ya. Berarti kira-kira bisa dikelompokkan fungsinya, ya. Sebut aja semua, berarti 5 nggak apa-apa. Kita analisa. Yang menginvestigasi bisa mempunyai secara umum, ya, ini secara umum kita tidak pilah-pilah antara UPK Santirana dan Somanasa Santirana, bisa mempunyai 5 fungsi. Pada saat dia berfungsi sebagai Santirana yang menginvestigasi, dia muncul di mana? Di pintu apa? Pintu panca indera kan? Ya tidak? Anda masih ingat itu diagram proses kognitif? Pada saat Santirana Cita muncul, dia munculnya hanya di pintu proses kognitif, pintu mata, telinga, lidah, hidung, lidah, dan tubuh. Ya, jadi pada saat berfungsi sebagai yang menginvestigasi, Santirana Cita itu hanya muncul di proses kognitif pintu panca indera. Artinya apa? Santirana Cita memerlukan landasan, ya. Berarti karena dia memerlukan landasan yang bersifat fisik, dia bisa muncul nggak di arupa Brahma? Nggak bisa kan, karena nggak punya landasan fisik kan, ya, gampang kan, ya. Kemudian pada saat dia berfungsi sebagai tadara mana, kan bisa berfungsi sebagai yang mempertahankan objek kan, tadara mana kan. Ini saya beritahu nih hukum dari tadara mana, ya, ada 3. Tadara mana hanya muncul berkaitan dengan objek lingkup indriawi, kama objek, kama wacara objek. Ya. Kemudian yang kedua hukumnya adalah tadara mana hanya muncul setelah jawananya adalah kama wacara jawana. Ya, lingkup jawa, impuls lingkup indriawi. Yang ketiga adalah tadara mana hanya bisa muncul di alam lingkup indriawi. Jadi rupa Brahma, di alam Brahma tidak ada tadara mana. Ya, tadara mana hanya muncul di alam lingkup indriawi, berkaitan dengan objek lingkup indriawi, muncul setelah jawana lingkup indriawi. Berarti dia bisa muncul di arupa Brahma enggak? Tidak bisa, karena arupa Brahma bukan alam lingkup ketemu. Kalau Santirana atau yang menginvestigasi berfungsi sebagai Patik Sandi, Bawangga dan Cuti Cita, dia akan memunculkan kelahiran di mana? Santirana, UPK Santirana itu. Dia akan memunculkan kelahiran di 4 alam apaya dalam hal akusala wipakanya, ya, yang UPK Santirana akusala wipaka itu adalah Patik Sandi untuk kelahiran di 4 apa? Ya, kalau yang UPK Santirana yang kusala wipaka adalah Patik Sandi untuk manusia atau dewa yang rendah, dewa bumi gitu. Ya, manusia yang maaf cacat sejak lahir, buta sejak lahir, tuli sejak lahir, maaf idiot sejak lahir. Ya, jadi pada saat UPK Santirana berfungsi sebagai Patik Sandi, dia melahirkan makhluk di alam lingkup indriawi, bukan di arupa Brahma. Berarti Santirana tidak bisa muncul, ya, di alam arupa Brahma. Oleh karena itu selalu bersandar pada landasan, yaitu landasan hati. Kemudian pada saat sudah ya berarti ya, Pak, kalau dia Patik Sandinya munculnya di alam lingkup indriawi, berarti kan Bawangga dan Cutinya juga muncul di sana kan, di alam tersebut, bukan di arupa Brahma. Jadi alasan inilah kenapa Santirana selalu bersandar pada landasan hati, paham ya? Karena dia tidak bisa muncul di alam arupa. 33 kesadaran yang ada di tabel yang selalu bersandar pada landasan hati adalah 33 kesadaran yang tidak muncul di makhluk arupa Brahma. Jadi dengan demikian akan mudah Anda menghafalkannya. Kemudian jenis kesadaran yang ada di layar yang berikutnya Mahawipaka. Mahawipaka mempunyai berapa fungsi? Saya jawab aja ya, 4 anak-anak. Yaitu apa saja? Tadara mana, Patik Sandi, Bawangga dan
cuti. Tadaramana tadi hanya muncul di kama bumi kan, alam lingkup indriawi, berarti tidak muncul di rupa, arupa, brahma. Itulah mengapa Mahawipaka selalu bersandar pada landasan hati, ya. Gampang. Dua antipati, dua dosa mula cita. Dua dosa mula cita tidak bisa muncul di arupa brahma. Sebenarnya tidak hanya tidak muncul di arupa brahma, tetapi dosa mula cita juga tidak muncul di rupa brahma juga. Jadi makhluk Brahma selama hidupnya, sepanjang hidupnya dia tidak bisa marah-marah. Enak ya lahir di sana ya, nggak bisa marah-marah. Mau diganggu, dicolek dia nggak marah. Tapi bukan berarti selama dia masih putu jana, bukan berarti dia sudah bisa sudah menghancurkan dosa mula cita. Belum. Hanya sementara saja. Selama dia terlahir di alam Brahma tersebut, dosa mula cita tidak bisa muncul. Ya, kenapa? Nah, logikanya begini. Pada orang yang makhluk yang terlahir sebagai Brahma itu adalah buah dari karma baiknya, yaitu apa? Pencapaian jana dia kan? Ya, di kehidupan terakhir dia berhasil di proses kognitif menjelang kematian, dia berhasil masuk ke dalam jana. Ya. Dan seperti yang Anda ketahui, untuk bisa masuk ke dalam jana, seseorang harus bisa meninggalkan atau menekan apa yang disebut pancakni warana atau 5 rintangan batin. Salah satu dari 5 rintangan batin itu biapada, pikiran-pikiran jahat. Biapada itu, pikiran jahat itu adalah manifestasi dari dosa mula cita. Jadi pada saat Anda mencapai jana, itu salah satu cita yang tidak bisa muncul adalah 2 dosa mula cita. Selama Anda berada di dalam jana, dosa mula cita tidak bisa muncul. Makanya kalau Anda mau menggoda teman Anda, tunggu dia keluar dari jana dulu. Setelah itu digoda, pasti tidak marah dia. Udah nggak marah. Dosa mula citanya nggak bisa muncul karena tertekan dia, sudah tertekan oleh samadhi dia gitu. Ya. Nah, sebagai efek dari kekuatan jananya, dia terlahir sebagai makhluk Brahma, baik itu rupa Brahma atau arupa Brahma. Nah, pada saat dia terlahir di alam Brahma tersebut, efek ini masih juga terbawa sampai di kelahirannya di alam Brahma tersebut. Sehingga meskipun dia hidup sebagai Brahma misalkan 1 kalpa lamanya, sepanjang 1 kalpa itu dia tidak akan pernah bisa marah. Ya, bukan karena dia penuh pengendalian diri, bukan, karena semata-mata dosa mula citanya sudah tidak muncul. Tapi kalau dia bukan anagami, maka begitu nanti dia keluar dari alam Brahma, terlahir lagi jadi manusia, ya bisa marah lagi. Paham? Hanya kemarahan ini kan, dosa mula cita kan dihancurkan oleh anagami magga. Kalau Anda mencapai tingkat kesucian anagami, dan maka pada saat itu dosa mula cita hancur. Kakinya udah hancur, tidak bisa muncul kembali. Ya, jadi hanya anagami dan arahat yang sudah tidak bisa marah-marah lagi. Ya, Sotapanna, Sakadagami masih bisa tenang, berarti sama dengan Anda ya enggak? Beda. Marahnya Sotapanna dan Sakadagami lembut marahnya. Enggak teriak-teriak. Apalagi demo-demo. Jadi 2 antipati tidak muncul di arupa Brahma. Anda paham ya? Dosa mula cita sudah tidak itu. Jalan yang pertama yaitu sotapati magga cita tidak bisa muncul di arupa. Kenapa? Karena untuk bisa memunculkan sotapati magga cita, ya, kesadaran jalan sotapati yang nanti pada saat kelenyapannya diikuti oleh sotapati palak cita atau kesadaran buah sotapati, dan dengan demikian dia menjadi seorang sotapanna, pengarung arus yang penuh, ya. Khusus untuk sotapati magga cita atau kesadaran jalan sotapati, pengarungan arus, ya, dia tidak bisa muncul di arupa Brahma, alam arupa Brahma. Kenapa? Karena untuk bisa memunculkan kesadaran sotapati magga cita, seseorang harus bermeditasi. Dan pada saat bermeditasi dia harus mendengarkan instruksi dari guru. Ya. Dia harus berada di dekat guru. Makanya sotapati magga cita hanya bisa muncul pada makhluk yang mempunyai landasan.
Ya, kenapa? Makhluk yang tidak mempunyai landasan, dia tidak mempunyai telinga, tidak mempunyai mata kan? Berarti tidak bisa mendengar instruksi guru, ya enggak? Instruksi guru misalkan digang wa asa santo, digang asa samiti pajanati, nggak bisa dia mendengar apa itu gitu. Ya. Karena dia tidak bisa mendengar instruksi dari guru, maka dia tidak bisa bermeditasi secara proper, secara benar, sehingga akhirnya dia tidak bisa mencapai pencerahan. Itu arupa Brahma. Jadi inilah mengapa terlahir menjadi arupa Brahma sebagai putu jana itu tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Anda masih ingat cerita dua guru pertama Pangeran Siddhartha? Alarak Alama dan Udaka Ramaputa. Meskipun Pangeran Siddhartha sudah berubah menjadi Buddha, mencapai sama Sang Buddha, beliau tidak bisa membantu dua gurunya kan? Ya, setelah disurvei sudah meninggal dan terlahir di arupa Brahma. What a loss. Gurunya itu tidak bisa diinikan. Bahkan seorang Buddha tidak bisa menolong kan? Kenapa? Karena di arupa Brahma mereka tidak punya telinga dan mata. Ya, seandainya saja beliau menguasai jana, bisa mengendalikannya dan memilih untuk terlahir sebagai Brahma materi halus, rupa Brahma, maka masih bisa dibantu oleh Buddha. Karena masih punya telinga kan? Ya. Jadi untuk alasan itulah maka Sotapati Magacita atau kesadaran jalan Sotapati tidak bisa muncul di arupa Brahma. Paham ya? Senyuman Hasitu pada cita yang memproduksi senyuman selalu muncul membutuhkan landasan, mudah untuk dipahami. Selalu muncul membutuhkan rupa. Kalau Anda nggak punya rupa, Anda bisa tersenyum nggak? Senyuman kan membutuhkan ini rupa nih. Kalau nggak ada rupanya gimana? Senyumnya gimana? Mudah ya. Berarti senyuman tidak muncul di arupa Brahma. Dan lingkup materi halus, artinya semua kesadaran rupa wacara tidak muncul di arupa Brahma. Kenapa? Brahma non materi atau arupa Brahma tidak bermeditasi untuk mempertahankan atau melatih jana yang di bawahnya. Kalau dia sudah mencapai arupa Brahma, berarti dia menguasai arupa jana kan? Dia hanya berlatih arupa jana saja. Arupa jana 1, 2, 3, 4 tergantung di mana dia berada. Tetapi prinsipnya mereka tidak berlatih jana yang di bawahnya. Ya, inilah mengapa rupa wacara cita 15 tidak bisa muncul di alam, tidak bisa muncul di batin arupa Brahma. Ya, mudah kan? Mudah. Diulangin lagi enggak? Enggak ya. Mari kita lanjutkan. Ini dari kitab Wibawinidika. Hanya definisi-definisi saja ya. Kadang perbedaannya terlalu lembut sehingga sulit untuk dipahami. Tapi bagus untuk Anda ketahui. Manowinyana dhatu adalah batin yang sekaligus juga kesadaran. Ini definisinya ya. Kalau batin itu artinya apa sih? Lebih merujuk kepada cita dan cetasika. Kalau kesadaran ya hanya kesadaran saja kan. Disebut demikian karena fungsinya yang sangat menonjol atau dominan dalam mengenali objek. Ya, Anda juga boleh lewati sebenarnya definisi ini. Karena ini hanyalah cara dari para guru kitab komentar di masa lalu untuk mendefinisikan terminologi tertentu sehingga murid tidak keliru memahami terminologi yang diajarkan. Disebut sebagai elemen atau dhatu dalam konteks hanya merupakan fenomena alamiah saja, tetapi bukan makhluk dan bukan pula jiwa atau roh. Jadi tadi tujuh elemen kesadaran tadi bukan makhluk, bukan jiwa, bukan roh, ya, hanya kesadaran saja, hanya elemen kesadaran saja, ya. Atau elemen kesadaran batin adalah elemen kesadarannya batin. Anda skip juga nggak apa-apa ini. Ya. Dikatakan demikian karena ia muncul dengan batin sebagai kondisi tanpa antara. Jadi begini, nanti di bab ke-8 Anda akan belajar tentang padhana. Jadi hukum pengkondisian, ya.
hubungan sebab akibat yang saling mengkondisikan. Ya, itu di bab ke-8 nanti sangat menarik, karena kalau Anda bisa mengikuti pelajaran di bab ke-8 pasti akan merevolusi cara pandang Anda terhadap kehidupan Anda. Akan memberikan petunjuk kepada Anda tentang bagaimana sebenarnya proses kehidupan ini yang muncul melalui salah satu atau semua landasan-landasan ini. Jadi dari 24 hubungan sebab akibat yang saling mengkondisikan itu kira-kira begini. Satu dharma, kalau saya mengatakan dharma atau dhamma itu bisa merujuk pada cita, cetasika atau rupa, ya. Satu dhamma bisa berfungsi sebagai pengkondisi untuk memunculkan dhamma yang lain. Ini adalah pengkondisi, ini adalah yang dikondisikan, ya. Kalau ini sebagai pengkondisi muncul, maka dia akan mengkondisikan dhamma yang lain untuk muncul. Nah, hubungan sebab akibat pengkondisian ini ada 24, nanti di bab ke-8 kita pelajari. Salah satunya adalah anantara peceo, anantara pacaya, yaitu pengkondisian tanpa antara. Artinya apa? Pengkondisian tanpa antara, si pengkondisi mengkondisikan dhamma yang lain untuk muncul persis setelah kelenyapannya, tanpa antara, tanpa jeda, ya. Jadi ini mengkondisikan ini untuk muncul, tetapi ini muncul persis setelah dia lenyap. Artinya apa? Tidak mengizinkan ada dhamma lain untuk menyelipit di tengah-tengahnya gitu. Paham ya? Tanpa antara. Jadi ini muncul, lenyap, kemudian langsung ini efeknya muncul dan lenyap. Menarik kan? Ya. Nanti di bab ke-8 tuh kita belajar ini. Begitu ini lenyap maka efeknya muncul. Nah, salah satunya yang terikat pada hubungan sebab dan akibat dan pengkondisian tanpa antara adalah di proses kognitif. Di proses kognitif Anda lihat misalkan panca dwara wajana, kesadaran yang menoleh mengarahkan ke pintu panca indera, itu adalah pengkondisi tanpa antara untuk kesadaran mata. Artinya apa? Begitu kesadaran panca dwara wajana ini lenyap, maka kesadaran mata muncul. Demikian pula kesadaran mata adalah pengkondisi tanpa antara untuk sampaticana. Paham? Sehingga pada saat kesadaran mata ini lenyap, sampaticana langsung muncul, tidak bisa disela oleh kesadaran yang lain, ya. Sampaticana adalah pengkondisi tanpa antara untuk santirana cita yang menginvestigasi. Santirana cita adalah pengkondisi tanpa antara untuk wotapana cita. Wotapana cita adalah pengkondisi tanpa antara untuk jawana cita. Jawana cita adalah pengkondisi tanpa antara untuk bisa tadaramana, bisa bawangga. Nanti di bab ke-4 semester depan kita belajar ini secara detail. Tapi untuk saat ini cukup bagus Anda pahami salah satu hubungan sebab akibat itu bisa seperti itu, ya. Termasuk juga magga cita itu adalah pengkondisi tanpa antara untuk pala cita. Paham ya? Nah, jadi dikatakan sebagai elemen kesadaran batin karena elemen kesadaran batin itu muncul sebagai pengkondisi tanpa antara. Nah, Anda nanti tinggal menganalisa dari diagram kognitif pintu panca indera, ya. Misalkan panca dwara wajana itu adalah manodhatu, ya. Kita bicara manowinyana dhatu berarti apa? Santirana cita. Santirana cita itu adalah manowinyana dhatu atau elemen kesadaran batin. Dia adalah pengkondisi tanpa antara untuk wotapana cita, kan? Ya, itu yang dimaksud di kalimat yang pertama. Terus ada titik koma, kalimat berikutnya, dan kemudian elemen kesadaran batin itu sendiri juga menjadi kondisi tanpa antara untuk batin. Ya, kira-kira seperti itu. Iya, jadi belajar abhidhamma itu kalau Anda misalkan di poin-poin tertentu kurang begitu paham, jangan patah semangat, karena nanti di bab-bab berikutnya akan dipoles lagi. Ya, saya dari kelas awal selalu mengatakan seperti itu kan, dipoles lagi. Contohnya cita cetasika kan dipoles lagi kan.
Sampai di bab ketiga, bab keempat kita nanti juga masih akan bicara itu cita cetasika, fungsi juga seperti itu. Baik, elemen kesadaran batin terikat erat pada batin, ini juga definisi saja dari kitab-kitab komentar ya. Nah, mari kita lihat sisanya itu tadi dari kalimat syair di Abhidhamma Sanggaha. Itu artinya 33 kesadaran selalu muncul bergantung kepada landasan hati, yaitu sudah saya sebutkan alasannya. Sudah tahu ya, dosa mula cita karena dia selalu muncul bergantung pada landasan hati, berarti 33 kesadaran ini tidak bisa muncul di makhluk arupa Brahma. Nah, Anda analisa, tadi sudah kita berikan kan? Ya. Manodhatu tadi mungkin belum ada ya. Manodhatu yang kedua itu elemen batin ada 3, yaitu apa? Pancadwara wajana dan 2 sampatijana cita. Kan selalu dia bergantung kepada landasan apa? Landasan hati kan? Ya. Dia muncul di mana? Dia muncul di proses kognitif pintu panca indera. Berarti selalu ya, munculnya di proses kognitif pintu panca indera, tetapi landasan yang mensupportnya adalah hadaya watu, ya, landasan hati. Karena landasan hati adalah fenomena material rupa, sementara arupa Brahma itu tidak mempunyai fenomena materi sama sekali, maka manodhatu tidak muncul di alam arupa, di makhluk arupa Brahma, ya. Nah, tadi juga saya sudah sampaikan ya, Sotapati Magga Cita bisa muncul nggak di arupa Brahma? Tidak bisa muncul, kenapa? Karena jenis kesadaran ini tidak bisa muncul di makhluk yang tidak mempunyai kondisi untuk mendengarkan, ya, mendengarkan suara dari orang lain. Parato gosa, di ceramah Waisak saya sudah sampaikan ya, parato gosa. Parato gosa, gosa itu suara, parato itu dari orang lain. Jadi suara dari orang lain atau suara orang lain, instruksi meditasi dari orang lain, gitu. Itu yang dimaksud ya. Nah, dengan demikian ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira mungkin tidak Bodhisatta di kelahiran yang terakhirnya terlahir di arupa Brahma? Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin. Alasannya apa? Ya pokoknya. Pokoknya nggak mungkin berarti. Pokoknya orang Indonesia pokoknya yang penting. Pokoknya yang tahu sopir bajai sama. Tidak mungkin, karena untuk bisa ditanya alasannya bingung kan? Bodhisatta mungkin nggak terlahir di arupa Brahma? Tidak mungkin. Gitu. Alasannya apa? Oh, pokoknya rahasia. Tidak mungkin ya, karena Buddha hanya muncul di alam manusia, ya. Jadi nggak bisa muncul di alam Brahma, di alam dewa, alam arupa Brahma, gitu, ya. Bahkan Paceka Buddha juga dikatakan Paceka Buddha hanya muncul di alam manusia saja. Kita lanjutkan. Silahkan dibaca. Elemen kesadaran batin sisanya yaitu kesadaran yang baik, tidak baik, fungsional, dan tidak tertandingi, muncul dengan bersandar atau tidak bersandar pada landasan hati. Nah, ini kalau yang di dalam tabel itu saya sebut kadang-kadang. Kadang-kadang bisa muncul dengan bergantung pada landasan, kadang-kadang bisa muncul tanpa landasan. Ada kan di tabel ada berapa cita itu yang kadang-kadang? Ya, artinya kadang-kadang itu
Kalau 42 kesadaran tersebut muncul di makhluk yang mempunyai 5 agregat, maka dia munculnya selalu bergantung atau bersandar pada landasan. Tetapi apabila 42 kesadaran tersebut muncul di arupa Brahma, maka dia tidak membutuhkan landasan apapun. Paham? Makanya disebut kadang-kadang. Paham ya? Berarti 42 kesadaran tersebut bisa muncul di arupa Brahma. Ya. Kemudian yang berikutnya, sehubungan dengan resultan non materi hanya muncul tanpa bersandar pada landasan hati. Resultan non materi berarti arupa wacara wipaka citta atau kesadaran resultan non materi. Kenapa dia selalu bisa muncul tanpa landasan apapun? Kenapa 4 kesadaran ini bisa muncul tanpa landasan? Itu kira-kira seperti itu makna dari syair tadi. Nah, Anda harus menganalisa arupa wacara wipaka mempunyai berapa fungsi. Saya sebutkan ya 3 anak-anak. Ya, arupa wacara hanya mempunyai 3 fungsi, yaitu patisandi, bawangga, dan cuti cita. Arupa wacara cita berarti berfungsi sebagai patisandi dengan memunculkan kelahiran di sebagai alam arupa atau sebagai arupa Brahma, kan? Ya. Jadi dia hanya muncul di arupa Brahma saja. Arupa wipaka cita hanya muncul di arupa Brahma. Tidak bisa muncul di makhluk lain. Ya. Karena dia berfungsi sebagai patisandi untuk makhluk arupa Brahma. Jadi tidak bisa muncul di makhluk rupa Brahma, juga tidak bisa. Tidak bisa muncul di makhluk di kama bumi, dewa atau manusia atau bahkan yang alam apaya, alam rendah. Jadi arupa wipaka 4 itu berfungsi sebagai patisandi, bawangga dan cuti untuk makhluk yang disebut arupa Brahma. Arupa Brahma itu munculnya juga di alam arupa. Ya, arupa Brahma tidak mempunyai materi. Berarti 4 arupa wipaka bisa muncul tanpa landasan. Selalu bahkan. Selalu tanpa landasan. Selalu. Makanya tadi pada saat 89 kesadaran kita kelompokkan menjadi 7 winyana dhatu, masih ingat? 7 elemen kesadaran. Masih ingat? 89. Sepasang kesadaran panca indera tergantung pada elemennya masing-masing. Ya, mano dhatu tergantung pada elemen mano dhatu tergantung pada elemen hati. Kemudian 72 kesadaran tergantung pada elemen 72 tergantung pada elemen hati. 4 kesadaran arupa wipaka tidak tergantung pada landasan apapun. Kok elemen landasan ya? Landasan hati, maaf. Itu. Paham ya? Mari kita lanjutkan penjelasannya. 42 dhamma ada di tabel yang dikenal sebagai elemen kesadaran batin, ya. Muncul dengan bersandar pada landasan hati di kehidupan yang mempunyai 5 unsur pembentuk, artinya di makhluk yang mempunyai 5 agregat atau 5 kanda, ya. Panca wokara bawa, ya, mempunyai 5 unsur pembentuk, atau dia bisa muncul tanpa harus bersandar pada landasan hati, tetapi ini hanya melakukan hal demikian di kehidupan makhluk yang mempunyai 4 unsur pembentuk, ya, yaitu di alam arupa Brahma. Kalau muncul di makhluk yang disebut arupa Brahma, ya. 42 dhamma ada di tabel sebenarnya, yaitu 10 akusala cita kecuali dosa mula cita. Tadi sudah dijelaskan dosa mula cita tidak bisa muncul, ya. Mano dwara wajana cita. Sebenarnya kalau Anda memahami yang 33 tadi, maka yang 42 akan mudah untuk Anda analisa. Paham ya? Lebih mudah Anda menghafalkan yang 33 kesadaran yang selalu bergantung atau bersandar pada landasan hati, ya. Nah, ini tinggal sisanya saja. 16 mahakusala dan mahakiriya cita, 8 arupa wacara kusala dan kiriya cita, 7 lokutara cita, kecuali lihat sotapati maga cita. Ya.
Ada kan di tabel ya? Ada ya 42 sama 33 ada ya. Anda hafalkan yang 33 saja yang tidak bisa muncul di arupa Brahma. Kalau Anda 33 sudah hafal, kemudian yang 10 sudah hafal kan, sepasang kesadaran panca indera kan hafal, berarti 43 dong. 33 tambah 10 ke 42. Jangan dikorupsi. Amat cita aja dikorupsi loh. 43 sama Manodatu 3. Manodatu berarti 40. Hah? Sorry. Tadi ulangi lagi, 33 ditambah 10, 43 ya. 43 ditambah Manodatu 46. sorry 33 ditambah 10 saja ya kan, 43. Manodatu udah masuk kan? Nah, 43. Nah ini kok ada 42? Empatnya, yang 4 arupa wipaka, ya kan? 33 ditambah 10, 43. Ditambah 4 berapa? 47. 89 kurangi 47 berapa? 42 ini. Ketemu kan? Kalau Anda sudah hafal yang 33 logikanya tadi, bahwa 33 kesadaran tersebut tidak bisa muncul di arupa Brahma, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka yang 42 ini akan ketemu. Ya, karena yang 42 ini adalah kesadaran yang bisa muncul di arupa Brahma. Jadi kalau dia muncul di arupa Brahma, dia muncul tanpa landasan. Tapi kalau dia muncul di makhluk yang mempunyai 5 agregat, dia muncul dengan bergantung pada landasan. Bagus. Dibaca lagi. Di lingkup indriawi 7 bergantung pada 6 landasan. Di lingkup materi halus 4 bergantung pada 3 landasan. Di non materi bergantung pada 1 landasan semata. Ya. Di lingkup indrawi 7 bergantung pada 6 landasan. Artinya apa? 7 elemen kesadaran. Ada kan di tabel yang saya berikan? Ada ya. 7 elemen kesadaran di lingkup indriawi, di makhluk lingkup indriawi, semua kesadaran bergantung pada 6 landasan. Ini dalam artian makhluk yang sempurna, manusia yang sempurna. Kalau manusia yang maaf, yang buta, tuli, maka dia tidak 6 landasan. Ya, itu pengertiannya seperti itu. Di lingkup materi halus atau Brahma materi halus, 4 winyana dhatu, 4 elemen kesadaran. Berarti yang mana saja 4 elemen kesadarannya itu? Elemen kesadaran mata, elemen kesadaran telinga, elemen kesadaran hati ya. Terus 4 dari 7 landasan ya, yang tidak ada adalah 3 landasan dimulai dari hidung, lidah dan tubuh ya. Berarti di lingkup materi 4 bergantung pada 3 landasan. Maaf, maksudnya 4 winyana dhatu ya, 4 elemen kesadaran. Dari 7 elemen kesadaran berarti yang tidak ada di makhluk rupa Brahma adalah 3 elemen kesadaran. Yaitu elemen apa saja? Elemen kesadaran hidung, elemen kesadaran lidah, dan elemen kesadaran tubuh. Makanya di situ 4 saja. Ya, Anda boleh catat. Berarti di lingkup materi halus 4 elemen kesadaran bergantung pada 3 landasan. Itu maksud syairnya. 3 landasannya apa saja? Landasan mata, landasan telinga, dan landasan hati. Di non materi bergantung hanya pada 1 landasan semata, yaitu landasan apa? Kok di non materi bergantung pada? Tidak bergantung ini. Di non materi harusnya tidak bergantung pada 1 landasan apapun, ya. Kan di alam non materi kan tidak ada materi kan? Ya,
Jadi ini maksudnya tidak bergantung pada satu landasan apapun. Oke? Oke ya. Kita lanjutkan. Di alam lingkup indriawi, ada penjelasannya. 7 elemen kesadaran bergantung pada 6 landasan. Tadi sudah. Di alam materi halus 4 elemen kesadaran dengan menyingkirkan 3 elemen yang dimulai dengan kesadaran hidung atau elemen kesadaran hidung bergantung pada 3 landasan. Di alam non materi, elemen kesadaran batin bergantung pada satu semata. Ini juga salah lagi ya? Iya, ini ya, salah terjemahan. Tidak bergantung pada satu landasan apapun, itu maksudnya. Jadi di alam non materi, elemen kesadaran batin tidak bergantung pada satu landasan apapun, itu yang dimaksud. Maaf. Nanti saya rubah dulu. Kita lanjutkan. Silakan dibaca lagi. 43 lahir dengan bersandar, 42 lahir dengan dan tanpa bersandar, 4 resultan non materi lahir tanpa bersandar. Iya. Jadi ini yang ada di tabel ya. 43 kesadaran itu muncul selalu bersandar pada landasan. 42 kesadaran muncul bisa dengan landasan dan bisa tanpa landasan. Pengertiannya adalah kalau dia muncul di makhluk yang mempunyai 5 kanda, 5 agregat, maka dia muncul bergantung kepada landasan. Tetapi apabila dia muncul di makhluk arupa Brahma, ya, berarti dia bisa muncul dengan tanpa harus bersandar pada landasan apapun. 4 arupa wipaka atau resultan non materi bisa muncul selalu tanpa bersandar pada landasan apapun. Itu yang dimaksud. Penjelasannya untuk detail 43 kesadaran, 42 kesadaran dan 4 kesadaran, silahkan melihat tabel yang kita bagikan. Jadi dengan demikian maka selesailah pelajaran malam hari ini, dan dengan demikian selesailah pelajaran bab ketiga.